Shalom saudaraku sekalian, salam damai sejahtera teman-teman semua dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen dalam keadaan sehat. Teman-teman, saya akan mengajak kita untuk merefresh sejenak ya. Dan menghibur diri dulu dengan pernyataan Babe Haikal ini. Saya mengakui bahwa dia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar memutar kata. Tetapi ada kalanya membuat kita lucu teman-teman ya, dengan pengakuan para sahabat-sahabat ini, ya, polemik-polemikus ini. Kadang mereka mengakui bahwa Tuhannya orang itu agamanya Islam, ya, sekalipun itu adalah Tuhannya orang Kristen, tetapi mereka harus mengakui. Ya, tidak tanggung-tanggung mereka mengakui semua nabi di muka bumi ini mengklaim bahwa agamanya Islam semua. Oke lah teman-teman, mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, terserah. Tetapi Kristen sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Jelas bahwa Yesus Kristus datang ke muka bumi ini bukan membawa agama Kristen. Itu perlu dicatat teman-teman. Yesus datang ke muka bumi bukan membawa agama Kristen, tetapi membawa misi keselamatan bagi semua umat manusia. Datang untuk menebus semua umat manusia dari dosa. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan membawa agama Kristen ya. Jadi bukan juga membawa agama Islam juga teman-teman ya. Jadi perlu dipahami. Jadi apa yang diklaim oleh Babe Haikal ini silahkan saja, terserah saja. Tetapi kekristenan sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyelamatkan semua kehidupan umat manusia di muka bumi. Oke, tidak berlama-lama lagi saya akan putarkan videonya buat kita. Mari kita simak sama-sama guyonan daripada Babe Haikal Hasan berikut ini. Belakang. Islam bukan agama paling belakang. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua Karena di dalam sejarahnya kalau tidak salah ya, Islam itu muncul di abad kemudian. Dan kita melihat juga bahwa kitab suci kita masing-masing, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu sudah ada sejarahnya. Bahkan kitab suci Al-Quran juga katanya adalah menyempurnakan semua kitab suci dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dia menyempurnakan berarti kemudian ya, artinya dia yang kitab yang kemudian muncul untuk menyempurnakan semua kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau kita mengikuti pemikiran, cara berpikir dari Babe Haikal ini, ya sangat lucu teman-teman, tapi oke lah. Kita harus mengakui karena mereka ingin mencari persamaan ya. Ingin mengakui Yesus Kristus agamanya Islam. Tetapi lebih bijak, alangkah baiknya ya, Babe Haikal ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu boleh. Terserah Yesus mau agamanya Islam, mau Kristen, terserah, tidak ada urusan. Asalkan Babe Haikal ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah finish. Ya, kalau mereka sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, maka sudah selesai ya perdebatan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, coba kita nonton ulang lagi uh, lelucon dari Babe Haikal Hasan ini, supaya teman-teman lebih paham juga. belakang. Islam bukan agama paling belakang. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Islam bukan agama paling belakang ya. Tetapi kenapa kemudian kitab sucinya menyempurnakan kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru? Bagaimana sejarahnya katanya teman-teman ya? Oke, kita lanjut simak lagi teman-teman ya. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Firaun matinya aja dalam agama Islam katanya. Ini semua
Ya, oke saja, itu aja teman-teman hiburannya, dan saya akan mengajak kita untuk kita simak video berikut ini adalah kesaksian seorang murtadin yang akan membantah seluruh pernyataan Bible Haikal ini, yaitu Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, terserah dia mau agamanya Kristen, mau agamanya Muslim, yang penting Yesus itu adalah Tuhan, itu sudah final. Oke, mari kita langsung aja simak bersama-sama video berikut ini teman-teman ya. Satu mujizat. Kalau ditanya sampai sekarang, kenapa saya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat? Saya juga nggak tahu. Tetapi cara Tuhan yang misterius itulah yang telah menyelamatkan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya orang biasa-biasa saja. Saya seorang gadis yang biasa-biasa saja yang hidup dalam latar belakang tidak percaya Yesus, tetapi kami hidup di dalam satu keluarga yang memang satu keluarga kami sama sekali tidak ada yang menikah dengan orang Kristen, dan memang hidup di tengah-tengah keluarga yang memang sangat diwanti-wanti sekali untuk jangan sampai bergaul dengan orang yang non agama kami. Sejak kecil kebiasaan saya cuma sekolah, sembahyang, mengaji, dan begitu saja. Bahkan sampai saya remaja, sampai kadang-kadang ibu saya marah karena kalau pagi-pagi subuh, dulu kami pernah tinggal di Kebayoran Baru tahun 70-an, saya masih remaja, mama saya sering marah, ayah saya juga sering marah karena saya jam 4 pagi itu sudah berangkat ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramah-ceramah subuh. Jadi saya ikut sholat berjamaah di masjid yang ada di Kebayoran. Sesudah sholat saya tidak langsung pulang, saya terus mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sampai akhirnya saya pribadi sangat yakin banget bahwa agama saya lah yang benar waktu itu. Sampai kadang-kadang bapak saya itu negur, kamu tuh kalau ngaji jangan terlalu banyak belajar yang pemahaman, nanti kamu jadi melenceng. Pernah bapak saya bilang begitu. Tapi saya makin asik belajar atau mendengarkan ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Selain juga saya waktu kecil itu suka prihatin lihat anak-anak di kampung saya, kadang-kadang masih kecil mereka belum bisa ngaji. Ya saya ajarinlah surat-surat kecil ya supaya mereka bisa sholat. Karena kalau sholat itu kan harus hafal ayat-ayat kitab suci kami. Bahkan mama saya sendiri juga, saya harus jujur katakan, mama saya itu juga nggak bisa baca kitab suci. Jadi saya suka kadang-kadang dengar, suka kadang-kadang nguping ke mama. Mama tuh kadang-kadang kalau sholat cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, padahal ada 20 lebih juz ama yang pendek-pendek, itu bisa dihafal untuk sholat. Jadi saya tergerak, saya merasa terpanggil untuk ngajarin mama supaya mama bisa ngaji. Akhirnya mama bisa ngaji dan hafal surat-surat pendek untuk sholat. Jadi itulah kebiasaan saya sejak kecil.